saya bacakan salah satu cerpen dari kumpulan cerpen saya, Semaries. Ini saya kira tentang muru'ah. Saya kira ya, nanti apa betul begitu atau tidak, kita lihat bersama. Yai Mus sudah saya kirimi buku ini, Habib Anis juga sudah, nanti ini saya atur ke Yai Nawawi, yang lain beli. Ya, kapokmu kapan? Jadi saya baca cerpen berjudul Lambang. Tempat pertemuan, tanah lapang yang ditumbuhi rumput liar, sudah ramai. Namun acara belum juga dimulai. Cicit, tikus betina yang paling tidak tahan acara tunggu-menunggu, gelisah dan berteriak, kuwesel ye. Dan lihat itu, mendung sudah menggantung. Sabar Cit, Pak Kepala belum datang, saut Cuit sang pejantan. Pak Kepala akhir-akhir ini sama dengan pemimpin manusia. Apanya yang sama? Terlambatnya itu. Nanti kalau sudah datang, Pak Kepala akan bilang baru datang dari sana, mampir ke situ. Dan ke sana ke situ itu katanya demi kita juga. Jangan berprasangka buruk Cit, sergah Klotak, werok hitam berkumis panjang. Ini kenyataan, bukan prasangka. Klotak dan Cuit diam, tak menyanggah. Mereka maklum, berdebat dengan Cicit sama dengan mempertebal bibir sendiri. Ketika gerimis menitik, Pak Kepala datang dengan nafas tersengal. Seluruh tikus yang hadir dalam pertemuan itu bertanya-tanya dalam hati. Ada apa gerangan? Saya minta maaf karena terlambat. Tapi keterlambatan ini bukan tanpa alasan. Nah kan, apa kataku tadi? Celetuk Cicit. Interupsi Pak Kepala. Apa tidak sebaiknya kita langsung membahas topik pertemuan kali ini saja? Usul salah satu tikus di tengah kerumunan. Usul yang bagus. Baik, mari kita mulai. Kita akan membicarakan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk memperbaiki citra kita sebagai makhluk Tuhan. Selama ini, semua tahu kita telah menjadi lambang koruptor. Sering kita temukan di koran dan majalah, juga televisi, media online, media sosial, berita, atau bahasan soal korupsi dan koruptor, pasti wajah kita terpampang di sana sebagai potret mereka. Bahkan Iwan Fals itu, si manusia penyanyi itu, menyebut kita sebagai tikus-tikus kantor. Padahal kita tidak pernah punya kantor. Nah, yang saya harapkan dari pertemuan kali ini adalah pendapat atau saran bagaimana cara kita berhenti menjadi lambang koruptor itu. Suara geremeng mengusik udara lembab, titik hujan masih saja turun membasahi para tikus, membasahi rumput liar, membasahi tanah lapang. Saya usul Pak Kepala, teriak Cicit. Ya, sampaikan saja. Bagaimana kalau kita berhenti mencuri? Menurut pendapat saya, karena kegiatan itulah kita jadi lambang koruptor. Yang kerjanya tidak lain hanya mencuri dan mencuri dan mencuri dan mencuri. Tidak bisa, saut Klotak. Kita tidak pernah mencuri. Kita hanya mengambil bagian kita yang diturunkan oleh Tuhan lewat manusia. Itu benar. Tapi karena kegiatan itulah kita menjadi lambang koruptor. Kita menganggap pengambilan hak bukan pencurian, tapi manusia beranggapan sebaliknya. Itu karena manusia pelit dan tamak. Grememeng lagi. Pak Kepala tidak berusaha menghentikan suara mirip lebah berangkat perang itu. Dia percaya, jika salah satu tikus angkat bicara, yang lain pasti diam mendengarkan. Seperti kata Cicit Pak Kepala, sebaiknya mulai sekarang kita tidak usah lagi memakan makanan milik manusia, kata Cuit. Lalu kita mau makan apa? Saut Klotak. Sudah saya katakan tadi, manusia itu pelit dan tamak.
Mereka beranggapan apa saja yang ada di alam ini milik mereka. Mereka melupakan hak-hak makhluk lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya entah tikus yang mana. Kelotak, kebingungan. Titik hujan tak lagi turun, langit cerah, matahari yang mulai nampak tak begitu tajam memancarkan sinar. Angin berembus membelai rerumputan liar. Ada yang sudah menemukan jalan keluar? Tanya Pak Kepala. Belum, jawab para tikus serempak. Apa kita agendakan untuk pertemuan berikutnya saja? Sebentar Pak, sentak curut seekor tikus muda. Semua mata mengarah kepadanya. Sebagai pemimpin, Pak Kepala pasti punya gagasan kan? Ah iya, saya lupa, saya juga harus berpendapat. Nah, kami ingin mendengar gagasan Pak Kepala sekarang juga. Pak Kepala menata sikap. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan, tapi harus berkata, harus berpendapat. Dia tidak boleh dan tidak mau dicap sebagai pemimpin bodoh. Dengan langkah setenang mungkin dia berjalan menuju tempat yang lebih tinggi. Begini, sebenarnya telah berhari-hari saya berpikir untuk menemukan jalan keluar yang paling baik bagi kita. Dan saya menemukan gagasan yang sangat elastis. Boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh tidak setujui sama sekali. Elastis. Sangat terasa kalimat itu hanya kalimat penolong bagi Pak Kepala untuk berpikir. Apa kira-kira pendapat yang layak dia lontarkan? Karena gagasan belum juga muncul, dia melanjutkan dengan kalimat ini. Hanya karena menjunjung tinggi demokrasi non-birokrasi, saya memilih diam. Memberikan waktu dan kesempatan kepada yang lain untuk berpendapat lebih dulu. Sekarang, saya akan menyampaikan gagasan saya. Rerumputan liar bergoyang karena tiupan angin, matahari meredup. Saya sependapat dengan saudara kita Klodak bahwa apa yang kita lakukan bukanlah pencurian. Jadi, secara prinsip berbeda dari koruptor. Mereka telah mendapat bagian sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka. Tapi dasar tamak, mereka menjarah rayah bagian orang lain, bahkan makhluk lain. Jadi memang tidak tepat jika kita dijadikan lambang koruptor. Ini pelecehan yang tidak bisa terus-menerus kita biarkan. Harkat dan martabat kita sebagai makhluk Tuhan jelas lebih tinggi daripada koruptor. Pak Kepala mengatur nafas. Cicit yang tidak sabar langsung bertanya. Lalu apa yang akan kita lakukan Pak? Jalan satu-satunya adalah protes. Jawab Pak Kepala spontan karena gagasan itu datang secara spontan pula. Cicit pun bertanya, apakah kita akan turun ke jalan, bawa spanduk, bawa pamflet, teriak-teriak seperti manusia ketika unjuk rasa? No, tidak. Protes semacam itu akan kehilangan daya di depan kekuasaan. Protes semacam itu hanya gaungnya yang wah, viral, tapi hasilnya nol. Lalu apa Pak? Pertama, langsung saja kita musnahkan gambar-gambar yang menunjukkan kita sebagai lambang koruptor. Kedua, kita musnahkan buku-buku yang menyebut bangsa kita sebagai lambang koruptor. Begitupun teks-teks lagu, syair-syair, puisi-puisi, termasuk puisi Yai Mus mungkin. Bagaimana dengan komputer? Bagaimana dengan server? Bagaimana dengan internet yang menyimpan gambar dan syair-syair dan puisi-puisi itu? Kita musnahkan juga. Yang ketiga Pak, yang ketiga, kita teror para koruptor dengan merusak setiap benda yang mereka beli dengan uang hasil korupsi. Bagaimana? Setuju? Setuju, serempak semua kecuali Klodak. Klodak, kamu tidak sependapat? Bukan saya tidak sependapat. Tapi saya sedang berpikir, bagaimana cara kita mengetahui mana yang koruptor, mana yang bukan? Gampang. Kita endus saja. Bau mereka jauh lebih menyengat ketimbang bau kita.
Seluruh koran, majalah, stasiun televisi, media-media online, media sosial mengabarkan perusakan secara serentak dan massal terorganisasi oleh bangsa tikus. Keresahan pun menyelimuti setiap hati manusia. Mereka tidak tahu kenapa bangsa tikus merusak secara tiba-tiba, terorganisasi dan besar-besaran seperti itu. Karena panik, mereka memasang segala jenis perangkap tapi tak ada hasilnya. Alat-alat itu hanya dikentuti oleh para demonstran, dikencingi juga bahkan. Kegelisahan para koruptor lebih parah lagi. Karena tikus-tikus itu tidak berhenti hanya merusak buku dan gambar. Para koruptor tak dapat berbuat apa-apa ketika beratus, beribu tikus merusak berbagai barang berharga milik mereka. Tikus-tikus itu juga merobek baju, celana dalam, rok, BH, kain panjang, kebaya, sepatu, dan tas yang dibeli dari uang hasil korupsi. Setelah barang-barang semacam itu rusak tak berguna lagi, para tikus terus saja menyerbu. Mereka lupa bahwa unjuk rasa hanya sampai pada tahap ketiga, tahap teror. Maka para koruptor lari pontang-panting dengan pakaian compang-camping. Tikus-tikus merangsek terus. Dalam hati mereka tiba-tiba muncul keyakinan yang sangat kuat. Ketiadaan koruptor akan melenyapkan pelambangan yang menyinggung marwah bangsa tikus. Maka terjadilah yang harus terjadi. Para koruptor kelojotan di jalan-jalan, di gedung-gedung, di taman-taman, di toilet-toilet umum. Mereka dikerikiti beratus, beribu tikus. Ada yang kehilangan telinga, hidung, mulut, leher, perut robek, usus terburai-burai. Anak-anak menangis histeris menyaksikan ayah ibu mereka mengerang sakit menjadi sengsara. Setelah puas, tikus-tikus meninggalkan korban berserakan. Berantakan tak keruan. Tak lama kemudian bulan sepenggal di langit malam menyaksikan pemakaman massal. Beratus, beribu, berjuta tikus tidur dengan tenang dalam buaian lagu yang sangat menenteramkan. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siur, daunnya melambai, pagi mengembang, kuning merayu. Burung-burung bernyanyi gembira. Bisa? Tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur. Yo, tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.